Ya, kita lanjutkan di sini ada initial skin ya, juga audio video object, juga ada skin description. Di situ kita punya frame-frame yang nanti dikirim dalam video. Kemudian ini nanti akan dikirim ya di dalam IMF-nya, DMIF. Di situ ada local server, ada broadcast, ada local file. Ya, kemudian di situ itu digital media interface ya yang bisa kita kirim, dan kemudian di situ kita membutuhkan jaringan ya. Di situ network interface-nya, digital network interface, kita hubungkan ke network kita. Kemudian di situ yang kita akses, kalau DAI akses interface gitu ya. Jadi masing-masing ini yang kita butuhkan untuk melakukan MPEG-4 transport. Nanti kita coba di VLC. Kemudian ini broadcasting type-nya, ada yang pyramid broadcasting, ada yang skyscraper broadcasting, ada yang harmonic broadcasting, pagoda broadcasting, dan juga ada yang stream merging. Ini teknik-teknik broadcasting yang bisa kita pakai baik di digital television atau di televisi yang kita nikmati sekarang, yang analog. Ada beberapa teknik dalam mengirim gambar yang sedemikian besarnya, ya, yang langsung kita masukkan dari handycam yang ada di lapangan masing-masing. Ya, di situ ada beberapa teknik untuk pyramid broadcasting. Itu kita menyediakan segmenting ya, jadi kita bagi-bagi semua teknik pembagian segmennya seperti apa, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kemudian di situ ada high bandwidth last transmit ya, bagaimana caranya dengan kita menyusun tadi segmen-segmen yang ada, kita mendistribusikannya dengan satu channel yang kita buat banyak channel, kita isi channel-channel yang ada, kita cari bandwidth-bandwidth yang di situ masih tersedia untuk bisa melakukan transmisi. Ya, untuk skyscraper, ya ini tekniknya berbeda dengan piramid. Nanti saya ada satu slide yang untuk menunjukkan cara pembagian di masing-masing channelnya seperti apa untuk piramid, skyscraper, dan harmonic, dan juga pagoda. Ya. Kalau harmonic, ini segmennya dinamis. Kalau yang skyscraper di situ ada 7 segmen atau lebih. Ya, ini ada overlap ya di segmen-segmen tertentu. Ada yang saling disisipkan ya di N dan juga N+1. Ya, di situ saling disisipkan mana yang bisa kita masukkan saat ini, dan di waktu mendatang kita masih bisa sisipkan konten yang lain. Ada juga pagoda, itu gabungan dari dan juga piramid, dan yang lain adalah stream merging. Ya, jadi kita melakukan buffer pertama kali, dan kemudian di situ kita mengintegrasikannya ke klien, ya, entah di situ kita pakai teknik-teknik yang ada di atas atau perpaduannya bisa. Jadi ini poin yang bisa kita simpulkan hari ini. Ya, jadi multimedia transmission di sini memang menjadi satu tren ya di saat ini di streaming era. Kemudian kita membutuhkan di situ media transmission ya supaya bisa menjaga QoS, supaya kita bisa mentransfer tadi data yang besar dengan bandwidth yang kita punya. Kemudian untuk broadcasting type di sini ya terjadi antara mulai dari internet TV atau teleponi atau game ya. Apalagi zaman sekarang ya, kalau Anda bermain game itu ada beberapa frame yang hilang, mungkin Anda protes. Ini kemana tadi, ngapain, ya itu perlu kita atur ya supaya broadcastingnya lancar. Oke, dari sisi materi mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kemudian teman-teman di sini nanti bisa menginstal VLC ya, atau sudah punya ya? Sudah punya VLC? Saya belum, Pak. Belum install saya, Pak. Nanti bisa melihat kembali YouTube ini atau YouTube yang lain
melakukan streaming ya di VLC. Tapi kita sekalian di sini mau mapping ya. Kita pengen lihat protokol RTSP itu ketika dijalankan dari media VLC itu karakteristik baik throughput, jitter, delay-nya itu seperti apa. Ini saya clear dulu. Ya, caranya cukup mudah, teman-teman bisa pilih media, kemudian stream ya. Nah, teman-teman di situ bisa masukkan source-nya dari mana, bisa dari file, bisa dari disk, bisa dari network, atau bisa dari webcam. Ya, kita bisa masukkan IP webcamnya atau IP network kalau punya video yang lain. Ya, ini kebetulan yang saya pilih karena saya punyanya file. Ini file kuliah saya kemarin contohnya untuk analisis vektor. Kemudian teman-teman bisa klik di show more option-nya ini, teman-teman bisa pilih ya catching-nya, cara catching-nya seperti apa, ya biarkan aja di situ default aja gitu ya. Ini bisa diatur, bisa ditingkatkan catching-nya dalam berapa milisecond. Ya, nanti kita bisa lihat perbedaannya seperti apa. Ini Wersak saya minta update, jadi tidak perlu. Ya, jadi di sini kita bisa capture. Kalau di sini kita melakukan streaming misalnya dari VLC itu kita akses langsung ya. Ya, teman-teman cukup kita pakai loopback interface. Artinya kita tidak perlu menganalisis networknya keluar seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau penasaran nyoba pakai VirtualBox, ya teman-teman bisa lihat ini yang di VirtualBox host only networknya itu harus dihubungkan ke VM-nya. Jadi VM-nya bisa pakai dua untuk ngenet pakai yang NAT. Terus kemudian untuk yang khusus traffic di VirtualBox itu pakai yang VirtualBox host on. Di komputer saya itu dapat IP 192.168.561 itu biasanya defaultnya VirtualBox itu pakai 56 tapi bisa diganti ya. Kalau teman-teman tidak suka 56 ya, host saya di sini 56.1 ya. Kemudian nanti klien saya adalah di VirtualBox. Kebetulan saya yang siap sedia ini Kali, jadi saya asal comot aja tadi. Saya punyanya Kali Linux, ya meskipun punya Windows Server, tapi kalau saya nyalakan cukup berat ya, karena hanya untuk keperluan analisis Wireshark. Ya, di situ nanti kita coba capture aja. Sini saya mungkin langsung pakai yang antara VirtualBox host only ya. Jadi teman-teman kalau nyoba itu sebetulnya bisa pakai loopback interface. Kalau teman-teman putar VLC servernya, terus kliennya juga di PC itu bisa langsung pakai yang tadi adapter loopback. Ini karena saya coba yang antar device ya, meskipun virtual ya. Jadi PC saya ke VirtualBox ya. Jadi saya pakai VirtualBox host only network aja di sini. Kemudian saya lanjutkan tadi untuk yang server. Di sini kita klik aja di bagian streamnya. Kemudian di situ ya karena tipenya file ya, di situ kita langsung aja di next. Ini wizardnya. Nah, kemudian kalau teman-teman menginginkan, ini ada beberapa tipe tadi yang seperti saya bilang, tidak melulu kita harus streaming dalam bentuk RTSP, bisa jadi ada HTTP, bisa jadi ada protokolnya Microsoft ya, WMSP, atau ada yang MPEG transport stream, atau cukup audionya, atau yang UDP. Ya, ini yang legasinya, artinya yang kalau belum ditambahkan protokol yang baru yang khususkan untuk real time ya di sini kita bisa pilih lah, atau ada Icecast. Icecast ini juga menjadi salah satu alternatif untuk IPTV. Teman-teman bisa cari Icecast server ya. Jadi VLC-nya ada yang versi Ice, jadi VLC ada yang warnanya biru. Ya kalau belum tahu, teman-teman bisa coba. Jadi ada yang protokolnya itu pakai Icecast. Ya kita coba yang RTSP aja. Kemudian di situ kita add.
Nah, ini kita pilih protokol yang belum kita pakai ya. Jadi kalau sudah dipakai SAM atau aplikasi yang lain ya jangan dipakai ya. Jadi ini yang kosong VLC-nya milih sendiri. Kebetulan adalah 8554. Di situ bisa diberi pad di HTTP-nya. Ini harus seperti ini ya, tapi teman-teman bisa coba pad yang lain. Kemudian di situ ya ini bisa dipilih jenis macam-macam ya, antara kompresi yang terjadi di videonya bisa format MP4 dengan protokol itu H264 atau dengan VP80 untuk versi WebM atau versi TS. Ya nanti teman-teman bisa analisis, bisa diganti-ganti ini, bisa dicoba. Ya mungkin saya coba yang default dulu, jadi saya tidak aktifkan transcodingnya. Kemudian di situ teman-teman next aja. Kemudian kita centang yang ini, ya, stream all elementary streams. Ya. Kemudian kita klik stream. Kemudian dari Kali Linux-nya, ini saya buka. Nah, di sini kita bisa mengakses langsung dari browser, karena tadi saya nginstal VLC gagal, ya jadi kita akses saja langsung dari browser. Alamat IP saya adalah 56.1. Port saya adalah 855. Kemudian pad saya adalah streaming. Ini kalau kita akses nantinya akan membuka aplikasi default. Ini terjadi error. Karena tadi saya sudah melakukan streaming sebelumnya, mungkin harus saya close dulu ya VLC-nya. Saya cek dulu tadi karena sudah running. Ya, sepertinya sudah hilang. Ini simulasinya cukup berat, saya nyalain macam-macam ya di sini. Moga-moga enggak error. Yang ulang dari awal enggak apa-apa. Ya, ini hasilnya. Jadi kita bisa menyediakan satu file ya untuk bisa kita streaming. Tadi saya ceritakan seperti server IPTV itu bukan hanya server yang media streaming IPTV-nya, tapi bisa jadi streaming untuk file-file statik ya. Jadi kita punya MP4 misalnya film James Bond gitu ya misalnya, terus kita pengen
file itu bisa diakses banyak orang ya. Kita bisa bikin sistem seperti ini sederhananya. Atau kalau mau lebih spesifik di Linux, banyaklah VLC server yang lain yang bisa coba ya untuk streaming. Ya, di sini kita bisa melihat di Wireshark-nya, ini RTP-nya bisa kita filter ya, RTP atau RTP yang lebih spesifik ya, ada RTPS dan sebagainya. Kemudian di situ kita bisa mainan di statistik ya. Kita bisa klik ini capture file properties. Nah, karena ini di capture pada satu waktu, di situ akan kelihatan ya paket yang kita capture ada 13.137. Ini untuk yang RTP aja. Ya, terus kemudian ada time span ya di situ 393,23. Dan ada average-nya itu sudah dihitungkan ya paket per second-nya itu sekitar 33,4, jadi setiap detik saya bisa berhasil melakukan streaming 33,4 paket, size-nya sekitar 1055, kemudian ada bytes-nya di situ 138,53324. Jadi ini kita bisa ambil di satu satuan waktu ya. Jadi artinya kita lihat nih, dari mulai pukul 14.31 sampai 14.38. Ya, ini sekitar 7 menitan ya. Ya, ini yang sudah kita streaming segini banyaknya. Lalu untuk menghitung throughput itu rumusnya apa? Satuan throughput apa? Satuan throughput. Halo? Data per sekon bukan, Pak? Bytes ya? Benar nggak? Bytes per second ya. Tadi kan ada kbps itu loh. kbps atau mbps atau gbps. Nah, di sini kan kita tinggal ambil aja tuh bytes-nya nih. 38533 ini sekali lagi selama 7 menit loh ya. Jadi bukan rata-rata keseluruhan loh. Terus time span-nya kita ambil 393,230. Pakai kalkulator aja. Ini saya ngajari yang praktis ya. Nanti kalau mau yang hitung-hitungan yang rumit silahkan. Atau mau dikeluarkan di soal atau tidak perlu. Ini saya ngajari praktis saja. Ya sebetulnya adalah hitungan yang lebih spesifik ya. Supaya mudah ya kita pakai satuan yang ada aja. Ini saya bagi. Nah, jadi ini satuan kita adalah 35 bytes per second. Sesuai enggak dengan tabel tadi? Misalnya kita lihat yang di H264 itu sekitar 35 bytes per second. Cocok enggak? Ini kita bisa tahu secara realnya ya. Jadi tadi kan secara teori kira-kira perhitungannya dari rata-rata sekitar sekian. Ya ini kalau kita pengen hitung secara 7 menit, ya ini sekitar sekian. Kemudian untuk menghitung apa lagi? Delay ya. Sekarang hitung delay gimana? Ini harusnya saya stop dulu ya. Jadi tadi kalau 35 itu kalau sudah sampai sekarang mungkin bisa berubah ya rata-ratanya ya. Mungkin tidak sampai berubah banget lah antara 30 sampai 40 bytes per second gitu. Ini kita lihat lagi capture file properties-nya. Nah, ini paketnya kan lebih banyak. Ya, kita coba aja. Sekarang kita download, kita ekspor ya. Ini bisa. Ini supaya lebih yakin. Atau ini bisa langsung ya. Jadi kita klik file, export paket ya, CSV ya. Ini bisa langsung kita transfer.
CSP kita capture tadi judulnya RTP aja. Ini mungkin agak sedikit banyak ya karena saya capture-nya agak lama. Kalau teman-teman ingin mendapatkan report langsung itu bisa juga di bagian teleponi ya karena RTP atau RTCP ini termasuk salah satu protokol yang dipakai di teleponi juga. Jadi teman-teman bisa highlight RTP string-nya. Jadi tadi ya mulai dari get, terus mengirim respon, option, ya terus mengirim respon, play gitu ya. Itu apakah benar? Ya, ternyata di sini ada satu informasi sederhana. Ya. Ini host kita yaitu 56.1. Ya, ini destination port UDP keluarnya ya ada 52976 dan 38698. Ini source-nya tidak bisa sama dengan destination-nya ya. Jadi pasti berbeda. Dan ini payload-nya. Tadi kita bisa cek lah. Sebetulnya kalau di ini bisa kita lihat isi dari paket RTP itu seperti apa ya. Tidak bisa kita baca sih ya. Ini memang perlu di capture beberapa baru kita bisa baca isinya seperti apa. Tapi payload-nya isinya kira-kira seperti ini. Kemudian ini ada informasi sederhana, loss-nya tidak ada, berarti streamingnya lancar ya. Terus ini ada informasi delta ya. Jadi waktu transmisinya sekitar sekian. Jitter min jitternya di sini belum ketahuan, kita hitung aja secara manual. Atau teman-teman di sini bisa klik teleponi, RTSP, terus kemudian klik stream analysis. Itu ada two-way handshake yang nanti akan disajikan. Ini akan lebih informatif ya. Jadi masing-masing sequence, masing-masing paket itu deltanya berapa, jitternya berapa, skew-nya tadi ada atau tidak. Ini sesuai teori yang tadi saya munculkan di slide, bandwidth-nya di situ yang tadi sudah kita rata-rata. Ya, markernya itu berhasil, statusnya atau gagal. Ya. Ini grafnya. Jadi di situ teman-teman sudah bisa mendapatkan karakteristik dari value-nya. Jadi pembagian bandwidth-nya dalam satu waktu ya di sini value yang terjadi itu seberapa besar, ada peak-peak tertentu di satu waktu. Ya ini bisa kita lihat ya ada spek-spek ya tertentu di satu waktu ya itu terjadi jitter-jitter ya di satu paket dan paket yang lain itu terjadi jitter-jitter yang terjadi yang membuat value-nya ini di satu waktu naik. Ya, ini terjadi keterlambatan proses ya. Meskipun ada polanya, tapi ya, sedemikian besar tidak perlulah kita analisis polanya seperti apa, tapi kita bisa tahu ini berarti di antara satu paket dalam satu jenjang waktu itu ada terjadi keterlambatan value-value tertentu kecil-kecil lah. Nah, tadi kalau di rata-rata secara keseluruhan tidak muncul ya. Atau yang lebih interaktif nih bisa di play ya, streamnya seperti apa. Tapi saya nggak tahu kuat apa enggak karena ini laptop saya jalanin VirtualBox 1, Webex, browser. Ya, jadi cukup berat. Ya, ini bisa teman-teman coba sendiri nanti kalau tertarik. Kemudian yang bisa saya tunjukkan lagi tadi hasil CSP-nya. Ini mudah-mudahan masih kuat buka CSP. RAM-nya 12 ini ya tetap lemot lah. Nah, di sini kita punya informasi ya dari
agregat semuanya. Nah, teman-teman bisa cek di sini yang di situ time-nya dari awal sampai akhir itu delay-nya berapa ya. Ini punya saya formatnya time-nya seperti ini gitu ya. Jadi tadi kalau kita bisa mengekspor dalam bentuk time awal dan juga ada time akhirnya itu akan lebih enak. Ini protokolnya supaya lebih spesifik lagi, perlu teman-teman filter secara lebih spesifik ya. Artinya tadi ada SSDP dan sebagainya itu tidak perlu dipakai. Transfer tipe yang lain bisa ditransfer dengan format macam-macam. Tadi kalau teman-teman itu ingin menghitung delay, itu teman-teman cukup hitung dari paket awal sampai paket akhir. Jadi ini kebetulan waktu tampilan saya ini langsung time agregat di sini. Ya harusnya saya bentuk dulu jadi yang time awal sama time akhir. Jadi langkahnya cukup mudah, kita kurangi time akhir, dikurangi time awal, semuanya untuk seluruh paket RTSP. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dan kita bagi dengan total seluruh paketnya. Di sini ada 48495. Disitulah kita dapatkan average delay. Kemudian kalau jitter itu adalah jarak dari time akhir ya, yang ada di paket pertama misalnya, itu nanti kita kurangi ya, jadi paket awal di misalnya kita ambil di paket kedua itu kita ambil dikurangi waktu akhir paket sebelumnya itu adalah jitter. Jadi misalnya ini sampai di pukul sekarang 2.50, kemudian paket satu ini waktu akhir pengirimannya adalah 2.49, berarti ambil jitternya di situ 1 menit. Ya, meskipun tidak mungkin lah jitter itu milisecond ya, tapi sebagai contoh aja. Nah, itu teman-teman sekali lagi jumlahkan semua dengan jumlah seluruh paket yang ada di sini. Dan jumlah seluruh paket di sini itu harus dikurangi 1 ya, karena paket awal itu kan tidak bisa dijadikan parameter untuk menghitung ya. Jadi kurangi 1. Jadi kalau ini kita bagi 48494 ya, sehingga di situ kita dapat average jitter. Ya, langkah-langkahnya menghitung throughput, jitter, delay ya seperti itu. Ini saya tapping dengan Wireshark supaya teman-teman mengetahui secara lebih real time ya, ketika kita mengcapture bentuk datanya seperti apa di situ. Dan ini ya sebetulnya bisa dijadikan untuk banyak riset ya. Oke, yang ditanyakan dari proses ini. Sudah cukup jelas? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Oh iya. Ya, nanti kalau teman-teman tertarik bisa mencoba jenis streaming yang lain, nanti bisa dianalisis pakai Wireshark-nya, bisa ketemu jitter, bisa ketemu delay-nya, kita cek apakah di teori ini betul ya.
Ketika mengirim audio itu butuh bandwidth berapa, throughput-nya berapa, ya, ada yang loss atau tidak, itu bisa kita cek. Memang fungsinya untuk analitik ya di Wireshark ini. CSV-nya bisa diimport. Ya kalau tertarik di AI, paketnya bisa dianalisis persatuan waktu, ada peak paket-paket tertentu enggak, kita bisa prediksi. Ya ini kalau ide-ide aja lah kalau teman-teman tertarik mungkin di jaringan yang ada programmingnya gitu ya, itu bisa disisipkan lah di situ. Ya, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi ada gangguan. Ya. Bisa saya akhiri ya. Kayaknya sudah Terima semua. kasih, Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya. Absennya sudah semua ya.